Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada daerah yang berkembang pesat sementara daerah lain justru biasa-biasa saja? Padahal anggarannya relatif sama. Jawabannya bukan semata soal uang, tetapi pada tahap perencanaannya. Disinilah hukum pemerintahan daerah memainkan peran penting, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Halo, perkenalkan nama saya Nikada Dewi Mulyawati dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari pemerintahan daerah pada dasarnya mencakup 3 hal utama. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Kedua, mendukung pencapaian tujuan nasional sebagaimana dengan Undang-Undang 1945. Ketiga, mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Singkatnya, pembangunan daerah bertujuan menjadikan daerah sebagai motor kesejahteraan yang mandiri, terarah, dan berkelanjutan. Adapun dasar hukum yang dapat kita laksanakan dalam landasan pemerintahan daerah. Pertama, terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Adapun Permendagri Nomor dan Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi ini membentuk hukum yang saling melengkapi dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan tata cara untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sistem ini melibatkan pemerintah dan masyarakat serta dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrekbang. Oh my god! Wow! Yang sifatnya hierarkis, mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD, yang mencerminkan adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan wilayah seperti tata ruang dan infrastruktur. Kedua, ada pembangunan sektoral yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ketiga, pembangunan lintas sektor dan lintas daerah melalui kerjasama antar daerah. Pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan wilayah seperti tata ruang dan infrastruktur. Kedua, pembangunan sektoral meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Adapun yang ketiga, pembangunan lintas sektor dan lintas daerah melalui kerjasama antar daerah. Terkait pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi publik dan proses pembangunan. Nah, perumusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui 4 pendekatan utama. Pertama, pendekatan teknokratis yang berbasis data dan analisis ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat melalui musrenbang. Ketiga, adapun pendekatan politis berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Keempat, adapun pendekatan top down dan bottom up sebagai bentuk sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan dari kebutuhan daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah bukan sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen hukum dan kebijakan yang sangat menentukan arah dan masa depan masyarakat di suatu daerah.
Dengan kita memahami dari perumusan dan pembangunan daerah, diharapkan kita sebagai calon sarjana hukum untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.